Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat selalu. Anak-anakku pastinya kalian senang ya, karena kalian sudah naik kelas 9. Kalian masih ingat dengan Bu Jasil? Nah, di sini Bu Jasil mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, kali ini Bu Jasil akan mengambil materi yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Apa sih toleransi itu? Toleransi yaitu sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau individu, baik itu dalam masyarakat maupun lingkungan yang lain. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu 1. Kemampuan menghargai diri sendiri. 2. Keterampilan sosial dalam memberi dan menerima penghargaan. 3. Kemampuan mengenal tindakan toleran dan tidak toleran. Dalam toleransi ini sudah disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang toleransi dan saling menghargai perbedaan. Di mana dalam surat Al-Hujurat ini bahwa manusia harus saling mengenal, harus saling menyayangi dan harus saling menghormati. Mari anak-anak kita baca bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di situ dijelaskan yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian hadis tentang toleransi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Kemudian di sini ada beberapa contoh tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Kita lihat di sini contoh berdoa bersama. Meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, tetap berkumpul, tetap mendoakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kemudian di sini adanya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Di sini ada berbagai macam lambang partai politik, meskipun mereka mengikuti berbagai macam politik, mereka tetap bersatu. Kemudian dari surat Al-Hujurat itu ada beberapa kandungan. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Seperti yang kita ketahui, ada laki-laki dan perempuan. Serta menjadikan dari mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kedua, Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongannya dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Meskipun kita kaya, jangan sok, wah saya paling kaya, saya paling begini, saya bapak saya pejabat. Tidak, karena di mata Allah kita semua sama. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus bisa menghargai diri kita
sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menghargai orang lain, betul kan? Insya Allah kalau anak-anak SMP 1 Pajarakan, saya kira bisa menghargai diri sendiri dan juga bisa menghargai orang lain. Kemudian kandungan hadis. Yang pertama, Allah menyayangi hambanya yang tidak punya kasih sayang terhadap sesama. Ini maksudnya, jika kita mempunyai kasih sayang kepada orang lain, jika kita sayang pada diri kita sendiri, kita juga harus sayang kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah menyukai hal yang semacam itu. 2. Islam mengajarkan pentingnya sikap persaudaraan yang tidak memandang suku, ras, bangsa, dan agama. 3. Sikap toleransi yang dibingkai dalam persaudaraan universal akan melahirkan keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan, serta meniadakan semua keburukan. Jadi intinya Allah itu menyukai orang-orang yang menghormati orang lain, menghargai orang lain. Insya Allah kalau kita selalu bertakwa kepada Allah, surga tempatnya. Anak-anakku, kalian pengen masuk surga? Sama. Bapak Ibu juga akan ingin juga masuk surga. Mari kita doakan Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru kita, semoga semuanya masuk surga, kita kumpul di surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa Bu Jazir sampaikan. Jika nanti kurang paham, kalian bisa lihat di internet atau di buku-buku lain. Anak-anakku, saya doakan kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang soleh-soleha. Bu Jazir akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.